Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita lanjutkan materi tentang pemrograman web 1 yang mana masih berfokus di client side programming ya. Sekarang kita mempelajari atau belajar bersama tentang yang namanya JavaScript for web. Jadi Java itu bisa diimplementasikan luas, bisa dipakai di pemrograman desktop ataupun yang web based. Nah, di sini sesuai dengan mata kuliah kita akan mempelajari atau belajar bersama di mana JavaScript itu akan kita pakai untuk mengoptimalkan desain kita ya, desain web kita. Saya yakin Anda sudah sedikit mengenal tentang yang namanya JavaScript. Jadi nanti tidak perlu saya kupas dari awal ya. Nah, di sini kita fokus saja ke client side-nya. Nah, seperti yang saya singgung tadi, sebenarnya JavaScript itu sudah lama digunakan di web ya. Sekali lagi tujuannya nanti dipakai untuk mengoptimalkan. Mengoptimalkannya bagaimana? Nah, perbandingannya adalah kalau Anda murni menggunakan HTML untuk pembuatan desain ataupun hanya CSS saja, itu saya yakin pasti banyak sekali keterbatasan. Kemudian kalau kita orientasi kepada teknologi sekarang yang mana sudah eye catchingnya sudah sangat nyaman ya, jadi Anda melihat banyak sekali komponen dari web itu yang misalnya di custom, dianimasikan, kemudian diberi semacam tambahan begitu ya, istilahnya di custom begitu, sehingga seolah-olah kesan futuristiknya itu ada, sehingga ketika orang berinteraksi dengan halaman web yang kita buat itu merasa jauh lebih nyaman. Nah, di sini kita nanti akan coba optimalkan JavaScript-nya. Nah, di sini dikatakan client side karena memang JavaScript itu diproses, pemrosesan kodenya itu ada di komputer klien ya, jadi tidak di server. Meskipun kode programnya ada di server, namun untuk pemrosesannya itu ada di klien. Tujuannya apa? Karena untuk optimalisasi dari interaksi, kalau semuanya ditangani oleh server, maka kinerja server lama-lama akan menurun. Sehingga di sini seolah-olah dibagi tugas ya. Kodenya biar tersimpan di server, kemudian untuk pemrosesan yang bersifat tampilan karena banyak customnya sehingga lebih dibebankan kepada kliennya ya. Nah, di sini beberapa browser syaratnya juga harus mendukung untuk semacam plugin-nya atau mungkin komponen-komponen ketika melakukan instalasi browser itu juga harus dipastikan bahwa sudah support ke JavaScript. Nah, sekarang atau saat ini sudah banyak yang istilahnya otomatis support kepada JavaScript ataupun juga plugin yang lain, karena kalau dibandingkan dengan zaman dahulu untuk memproses suatu video yang berbasis flash saja dulu kita harus menginstal sendiri drivernya ya, semacam pluginnya harus dipasang sendiri. Nah, sekarang kalau seperti sekelasnya Chrome kemudian atau yang sepertinya itu sudah otomatis support untuk menjalankan JavaScript ya. Sekali lagi, penekanan dari JavaScript itu adalah dia berjalan di sisi klien. Nah, seperti apa JavaScript itu? Ini saya punya contoh ya, suatu template yang mana template ini saya download, kemudian kalau kita refresh atau kita jalankan dari awal, ini banyak sekali animasi-animasi ataupun nantinya yang berkaitan dengan penanganan terutama form ya. Jadi kalau Anda pernah melakukan suatu submit atau berinteraksi dengan satu form, selain ini dioptimalkan dengan CSS, misalnya kalau kita mengisi ada yang kurang lengkap atau yang misalnya alamat email kita isi dengan yang selain email, nah itu bisa kita pakai sebagai filter ya. Jadi lebih nanti meringankan kinerja servernya ya. Itu beberapa pemanfaatan dari JavaScript. Nah, untuk kodenya ya saya kira umum untuk JavaScript itu seperti apa.
Nah, nanti kita akan coba kupas mulai dari yang sederhana sampai yang rumit ya. Karena untuk yang nanti kalau Anda sudah tingkatnya lanjut, untuk pemanfaatan JavaScript itu kita tidak usah ngoding dari awal, tapi istilahnya kita itu hanya semacam import saja ya. Jadi kita punya koleksi library-nya, misalnya untuk proses kalkulasi, proses query database dan sebagainya, nanti bisa kita ambil kode yang sudah jadi. Jadi intinya kalau Anda sudah mahir di JavaScript yang untuk web, kita nggak perlu ngoding dari awal, kita hanya menggunakan saja ya. Termasuk template ini kita kalau memang pekerjaannya menuntut untuk lebih cepat, kita bisa pakai template yang sudah jadi gitu ya. Itu terkait dengan JavaScript-nya. Kemudian untuk sintak penulisannya, nah sederhana saja. Untuk JavaScript di HTML itu sifatnya embedded atau tertanam. Jadi ini bisa ditulis di dalam dokumen HTML ataupun yang lain seperti PHP. Nah, bentuk penulisannya seperti ini. Jadi dia karena sifatnya nempel atau embedded, jadi harus ada tanda pembuka dan penutupnya. Nah, di baris 22 bentuk penulisannya seperti ini. Jadi ada script, kemudian di versi yang lain ada tipe JavaScript ya. Ini baris 22 dipakai untuk memulai kode JavaScript, meskipun kode ini berada di dokumen HTML. Nah, kemudahannya itu, jadi dia bisa nempel atau numpang. Kemudian kode JavaScript itu standar ya, nanti kita bisa pakai, ditulis di antara pembuka dan penutupnya ini. Kemudian kalau sudah ada tanda semacam ini, berarti JavaScript ini diakhiri. Apakah penulisannya berada di awal atau di akhir, itu bebas ya. Jadi bisa di dalam elemen kepala atau head ataupun di body-nya, terserah. Kalaupun kita membuat satu kode, kemudian kita tutup, terus di bawahnya kita beri kode HTML lagi, terus di bawahnya lagi kita buka lagi, itu juga boleh, nggak ada masalah, selama protokolnya ini dipenuhi ya. Nah, untuk penulisannya, kalau kita saya berikan contoh tadi ini berada di dalam HTML. Nah, sekarang kalau misalnya seperti yang saya ambilkan contoh tadi di template itu, kalau JavaScript-nya kita bisa ambil atau kita download begitu ya, maka kita wajib meletakkan sumbernya. Nah, kalau seperti ini kita tambahkan ya, di script pembukanya itu adalah lokasi JavaScript-nya. Jadi pakai perintah spasi, harus ada spasinya ya, src, supaya ini dikenali sebagai perintah untuk search ya, mencari. Kemudian kalau dia berada dalam satu folder dengan dokumen utama HTML, misalnya indeksnya, maka tidak perlu kita sebutkan lokasi foldernya. Atau kalau JavaScript itu berada di server yang lain, ya kita pakai misalnya HTTP, alamat JavaScript-nya ada di mana. Nah, itu diperbolehkan. Apakah ada pengaruh? Ya jelas pengaruh nanti kalau akses atau memprosesnya. Kalau server yang kita pakai untuk menyimpan JavaScript-nya itu bermasalah, otomatis proses script-nya ini nggak akan bisa dieksekusi. Sehingga bisa jadi dalam satu tampilan itu akan ada satu yang blank atau kosong, gitu ya. Nah, kemudian ini saya ceritakan dulu tentang apa yang ada di JavaScript dan contoh-contohnya, contoh codingnya, nanti langsung kita contoh ke filenya ya. Nah, beberapa aturan yang lain, kalau misalnya sama seperti di pemrograman yang di desktop ataupun yang lain, kalau kita ingin memberikan suatu remark atau komentar, maka kita bisa memberikan tanda istilahnya itu backslash ya, ini ya, double. Nah, kalau semacam ini, meskipun ini dalam satu baris ya, maka yang diproses adalah ini dokumen.write, kemudian kontennya apa, diakhiri dengan tanda titik koma, terus baru kalau ada remark seperti ini dianggap suatu script yang tidak diproses ya. Contoh yang lain, kalau komentar atau remarknya panjang, kita juga bisa menggunakan multi line tag
ya, seperti ini ada backslash bintang sampai nanti bintang backslash. Jadi di antara ini tidak akan diproses, ya. Maksudnya tidak akan diproses, ya tidak akan dieksekusi, tapi tetap bisa disimpan dalam satu file yang sama. Di JavaScript itu juga dikenal yang namanya variabel, ya. Beberapa aturannya, yang pertama, penulisan variabelnya itu bisa menggunakan huruf, angka, ya. Juga bisa pakai tanda $, ya. Kemudian penulisan nama variabel harus diawali dengan huruf, tidak boleh dengan angka. Kemudian penulisan nama variabel pada JavaScript harus memperhatikan huruf besar dan kecil. Jadi sifatnya itu nanti case sensitif, dia membedakan huruf A yang kapital dengan yang kecil itu akan dianggap berbeda. Jadi case sensitif. Kemudian nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Kalaupun ada spasi, itu akan dianggap kata yang pertama itu adalah variabel, kemudian setelah spasi itu akan dilihat apakah dia suatu, kalau misalnya namanya kebetulan sama seperti perintah ataupun function, maka dia akan dideteksi sebagai selain variabel. Jadi harus diperhatikan penulisannya. Pendeklarasian variabel juga harus diawali dengan sintak var, ya. Jadi untuk membedakan apakah itu variabel atau perintah yang lain, maka di aturannya itu wajib ada penulisan var. Nah, contohnya seperti ini. Var spasi nama variabel kemudian diakhiri dengan titik koma. Contohnya seperti ini. Kita ke contoh yang pertama dulu ya, bagaimana JavaScript yang paling sederhana atau implementasinya ya. Nah, ini sekilas kalau kita lihat ini satu biasa ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sisi penulisan, nah, Anda lihat ini ada 4 baris, yang mana 4 baris ini penulisannya, perintahnya berbeda-beda. Baris 6 dan 7 ini masuk di HTML, kemudian baris yang 10 yang hello world ini JavaScript, ini ditulis menggunakan JavaScript ya. Saya berikan spasi saja biar kelihatan. Nah, jadi JavaScript ini penulisannya sekali lagi sesuai dengan aturan, dibuka, kemudian boleh dikasih tipe teks JavaScript seperti ini atau langsung ya, seperti contoh di PowerPoint tadi, dokumen.write, kemudian jadi apa yang ada di sini itu yang akan diproses di HTML. Termasuk kalau Anda ingin memberikan cetak tebal, karena ini akan diproses sebagai HTML ya, ini juga bisa. Nah, berarti ini ya, kata ini yang saya berikan perintah bold ini juga bisa dikenali sebagai perintah di HTML. Jadi intinya menyisipkan satu dokumen di HTML menggunakan JavaScript. Oke. Kemudian kalau kita ingin atau contoh bahwa JavaScript-nya itu berada di file lain, contoh yang kedua. Nah, ini menggunakan eksternal, yang mana kalau kita lihat kodenya, jadi ada search, kemudian menggunakan file JavaScript berekstensi .js, ini ya, contoh eksternal. Kalau kita lihat ya, karena ini tersimpan dalam satu folder, maka penulisannya tidak menggunakan pembuka atau penutup. Jadi langsung ini akan dianggap sebagai bank script-nya dari JavaScript. Tujuannya apa? Supaya kalau script yang kita pakai itu lebih dari 100, maka hal seperti ini akan sangat membantu untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan mungkin function, prosedur, dan beberapa keperluan yang bisa kita ringkas. Sehingga dokumen HTML yang kita buat itu tidak
terlalu panjang ya, sehingga kalau ada error kita langsung bisa spesifikkan. Kalau misalnya function itu kita ambil misalnya function.js misalnya seperti itu ya. Jadi dikembalikan lagi kepada seninya programmer untuk mendesain dari HTML-nya. Kemudian untuk variabel ya, contohnya contoh variabel. Oke. Contoh variabel, buka pakai ini saja biar agak cepat. Oke. Nah, penulisannya sekali lagi harus dideklarasikan dengan var, kemudian mycar, misalnya isinya Karimun. Kemudian untuk menampilkan di HTML ya, ini menampilkan di HTML, ini kita panggil nama variabelnya yang mana isinya adalah Karimun. Kemudian kalau Anda lihat di sini double ya di scriptnya itu, karena memang tidak ada perintah untuk BR ya atau bikin row. Nah, untuk contoh yang baris 10 dan sampai 13 ini adalah fungsi penggabungan, nanti materinya ada. Sementara saya stop dulu sampai contohnya sampai di sini. Kita lanjutkan teorinya ya. Nah, sekarang menginjak ke tipe data. Untuk tipe data pada variabel JavaScript ini tidak perlu dideklarasikan awalnya apa. Misalnya saya punya suatu variabel dengan nama jumlah ya, kemudian saya isi 30 ya, itu kan berarti 30 itu adalah nilai integer, bertipe integer. Nah, di sini nama JML ini tidak perlu kita tulis dulu dia harus integer ataupun yang lain ya. Namun di sini sifatnya bebas, jadi tidak harus dinyatakan dulu dalam bentuk integer ataupun string ataupun yang lain, namun bisa langsung diisi dengan suatu nilai yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya andai kata kalau JML ini saya isi 3,5 itu juga nggak ada masalah, ataupun JML ini saya isi suatu teks atau suatu string itu juga boleh. Nah, bentuk lainnya seperti ini. Jadi sekali lagi untuk tipe data pada variabel di JavaScript itu tidak perlu dideklarasikan tipenya. Kemudian contoh yang lain untuk yang bertipe string, di sini cukup nanti kalau string itu diapit dengan tanda double petik dan diakhiri dengan titik koma. Contoh seperti ini, ataupun juga bisa menggunakan single petik ya, yang penting konsisten antara di awal dan di akhirnya. Termasuk juga harus diperhatikan aturan-aturan penulisan nama variabel tadi seperti yang ada di slide di awal ya. Terus juga di dalam JavaScript itu juga dikenal dengan karakter khusus. Kalau misalnya kita menampilkan suatu string yang mana di dalamnya harus ada tanda double petik. Nah, sementara double petik kita pakai sebagai pembuka penutup, maka di sini menggunakan tanda slash atau ini ya backslash ya, seperti ini. Kemudian digabung ini mepet jadi satu. Berarti ini dianggap bahwa tanda setelah backslash ini tidak akan diproses sebagai perintah ataupun tanda tagnya JavaScript, namun dia dianggap sebagai data. Sekali lagi, hal yang semacam ini dianggap sebagai data string ya. Jadi meskipun ada dua tanda petik, namun kalau ini mepet dengan backslash ini, maka sekali lagi ini dianggap sebagai data, dan yang terakhir ini baru dianggap sebagai penutupnya. Ini terkait dengan karakter khusus, termasuk tanda tanya dan tanda apapun itu hanya satu karakter yang mepet dengan tanda backslash. Kalau Anda menginginkan ada 3 double petik di sini, ya berarti nanti backslash, double petik, kemudian backslash lagi, double petik ya. Ini dianggap sebagai istilahnya itu meloloskan karakter ya. Jadi sekali lagi tidak akan diproses sebagai
tanda atau tagnya JavaScript. Nah, kemudian tipe yang lain ada namanya boolean. Ini logikanya hanya true sama false saja. Jadi ini biasa dipakai misalnya untuk memfilter suatu kondisi ya. Nanti sekali lagi penggunaannya tergantung dari kreasinya. Jadi hanya diisi dengan 1 dan 0 saja. Nah, kemudian cara menampilkan tadi sudah saya berikan contoh ya. Nah, terus ada lagi namanya di JavaScript itu function. Function di dalam algoritma pemrograman juga sama ya. Fungsinya adalah menyederhanakan program atau suatu perintah-perintah tertentu supaya kalau kita memanggilnya itu tidak perlu panjang lagi skripnya. Jadi cukup dipanggil nama functionnya saja. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa function itu juga bisa diletakkan di file JavaScript yang eksternal ya. Sekali lagi tujuannya adalah meringkas supaya Anda ngodingnya di file induknya itu tidak terlalu panjang begitu ya. Aturannya itu function pakai huruf kecil kemudian spasi baru nama function. Untuk nama function tidak boleh ada spasi ya, kalau ada spasi nanti dianggap error. Kemudian kurung buka kurung tutup dan kurawal buka dan kurawal tutup. Kode JavaScript-nya itu berlaku di antara kurawal. Terus kalau kita menggunakan variabel yang ada di dalam function ini hanya berlaku istilahnya itu internal lokal. Jadi kalau di luar function Anda panggil maka itu akan terjadi kesalahan ya. Jadi variabel yang ada di dalam function itu hanya berlaku lokal di dalam function itu sendiri. Nanti bisa Anda coba ya. Kemudian ini contoh penulisan function. Di sini ada misalnya untuk menampilkan ya. Jadi kalau misalnya ada function hitung total, di sini ada 3 variabel JML harga ya, harga satuan. Berarti nanti ketika memanggil functionnya itu kita harus memberikan 2 nilai di dalam kurung ini ya, karena nanti ketika function itu dijalankan otomatis nilai yang ada di kurung ini akan dipanggil dan dioperasikan atau diproses sesuai dengan rumus yang ada di sini. Baru nanti hasilnya ditampilkan di variabel yang di luar function. Nanti ada contohnya ya. Oke, ini terkait dengan function. Untuk perintahnya tidak hanya satu tapi bisa lebih dari satu ya. Masing-masing perintah tetap diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kemudian di dalam function ataupun di dalam nanti satu looping itu juga dikenal dengan nama return statement. Nah, return statement ini dipakai nanti untuk mengembalikan ke script utamanya. Jadi misalnya di dalam satu proses kemudian ada melibatkan beberapa variabel, untuk mengembalikan ke nilai yang awal maka dipakai sebagai menggunakan perintah return. Jadi bukan mengembalikan ke nilai di awalnya tapi ke nilai yang utamanya maksudnya itu. Sehingga return di sini bisa dipakai sebagai istilahnya itu akhir dari eksekusi suatu function. Nanti ke contoh saja biar lebih enak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bisa diibaratkan di sini ada function gabung teks 1 namanya misalnya isinya seperti ini, teks 2 seperti ini. Nah, hasil akhirnya atau hasil penggabungan dari teks 1 teks 2 ditampung di variabel internal lokalnya di sini namanya teks. Nah, supaya teks itu nanti bisa diambil nilainya menggunakan function gabung teks, maka harus di return ya. Jadi misalnya di depan ini ada kasih variabel A sama dengan gabung teks, maka nanti isi dari variabel A itu adalah teksnya ini. Kalau tidak diganti dengan atau tidak diisi dengan return text, maka ini prosesnya ya selesai, tidak akan dikeluarkan, bisa diambil nilainya ya. Nanti lebih enak dicontoh ya. Nah, berkait dengan
ada penjumlahan, bukan penjumlahan sebenarnya di sini kalau teks itu adalah penggabungan ya. Nanti kita akan kenal beberapa operator di dalam JavaScript ya. Yang pertama ada operator aritmatika. Nah, operator aritmatika itu berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian modulo atau menampilkan sisa hasil bagi. Kemudian juga di operator aritmatika itu juga termasuk ada proses increment ataupun increment, decrement dan increment ya. Kalau decrement ini adalah min-nya 2 kali. Ini mungkin karena penulisan jadi terkesan gabung. Jadi antara pengurangan dan decrement itu hal yang berbeda. Kalau pengurangan ada nilai awal dikurangi nilai berapa, tapi kalau increment itu turun atau berkurang 1 tingkat ya, 1 angka tunggal. Jadi kalau misalnya ada variabel A min berarti dia akan turun 1. Misalnya di awal dia nilai 9, maka ketika proses decrement dia akan turun 1 tingkat. Ini min-nya 2 bukan 1. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dalam suatu JavaScript ini ada proses seperti ini. Kalau ada angka 1 4,55, kemudian angka 2 variabel angka 2 isinya 2, maka nanti ditampilkan dalam suatu message box ya, pakai window.alert hasilnya di sini. Contoh operasi. Nah, oke, kok tiba-tiba tampil seperti ini? Kita lihat kodenya. Nah, ternyata isinya adalah tadi 6,55 ya. Nah, kita ulang saja. Nah, ini 6,55 ditampilkan pada suatu kotak dialog atau message box menggunakan perintah window alt ya. Ini variabel atau nilai yang akan kita tampilkan di message box-nya. Kalau kita oke, berarti ya di sini tampil. Kalau kita oke ya dia langsung ke baris selanjutnya atau selesai di sini. Nah, itu contoh dari operasi aritmatika. Jadi bisa penjumlahan, kemudian kalau misalnya kita increment ya tinggal kita coba saja nanti ya. Kemudian ada lagi yang namanya assignment operator. Nah, kalau kita lihat ada berbagai macam simbol mulai dari assignment. Assignment di sini adalah menggunakan simbol sama dengan. Jadi kalau ada baris var spasi jumlah sama dengan 9, maksudnya adalah nilai 9 itu ditampung di variabel jumlah. Kemudian di bawahnya kalau ada jumlah plus, ini maksudnya adalah nilai yang ada di variabel jumlah itu ditambahkan 1 ya. Ini maksudnya add and assign. Jadi sekarang nilainya berarti 10. Oke. Dan seterusnya kalau subtract berarti mengurangi ya. Kalau multiply berarti perkalian, simbolnya asterik atau bintang. Kalau divide berarti pembagian. Kalau modulus menampilkan sisa hasil bagi. Nah, kapan ini digunakan? Ya tergantung keperluan. Biasanya hal seperti ini dipakai untuk meringkas. Kita lihat yang jumlah plus sama dengan, ini sama dengan atau maksudnya sama, jumlah sama dengan jumlah plus 1. Berarti memanggil nilai terdahulunya 9 ditambahkan 1 jadi 10 ditampung di jumlah. Begitu ya maksudnya ya. Oke. Lanjut, ada operator perbandingan. Nah, perbandingan di sini banyak meliputi dari sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, dan seterusnya. Kita bisa melihat dari simbol, kemudian ada fungsinya di sini. Nah, mungkin pertanyaannya sama, kapan digunakan? Tergantung dari kebutuhan. Nantinya kalau Anda menghadapi suatu permasalahan yang kompleks, ini operator perbandingan pasti akan diperlukan, ya. Apalagi sekarang
beberapa teknologi yang berkembang, misalnya yang bidangnya AI itu salah satunya adalah, atau kecerdasan buatan salah satunya itu adalah NLP, ya, pemrograman bahasa alami, NLP, Natural Language Programming. Jadi menerjemahkan bahasa-bahasa interaksi yang biasa dipakai bahasa sehari-hari, ya, bukan pseudocode tapi bahasa yang sifatnya alami. Misalnya kita sering dulu ketika belajar bahasa Indonesia itu berbicara tentang predikat, tentang kata dasar. Nah, bagaimana cara menghasilkan predikat, bagaimana cara mendeteksi predikat. Nah, itu termasuk bahasa alami, ya. Nantinya itu akan menunjang interaksi manusia dengan komputer. Nah, untuk proses yang NLP itu cenderung akan melibatkan simbol-simbol yang seperti ini. Nah, itu kalau Anda punya gambaran tentang seperti itu bisa dipakai nanti untuk tema skripsi, ya. Ya, itu tentang operator perbandingan. Kemudian ada juga bentuknya seperti ini. Ini belum saya beri judul, ya. Untuk perbandingan 7 sama dengan 7. Nah, ini menghasilkan suatu kondisi. Hasilnya adalah true. Ya. Nanti pemfilternya atau pemrosesnya ada di sini. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu akan diproses menggunakan tanda yang ada di sini. Ya, misalnya ini, hai guys, apakah sama dengan ini? Karena hasil inti atau konten datanya sama, maka nanti logikanya true. Meskipun di sebelah kiri itu ada operasi penggabungan ataupun apa, tapi kalau hasil akhirnya sama, tetap akan bernilai true. Demikian juga kalau ini 7 lebih besar dari 3, itu kan hasilnya kan pasti benar, ya, maka true. Nah, kemudian untuk huruf atau data ini kenapa kok lebih besar daripada A? Di sini menghasilkan true karena huruf kecil memiliki nilai lebih kecil dari huruf besar. Oh, ini mesti keliru, kebalik ini, ya. Balik, ya, ini, ya. Kemudian kalau sama dengannya 3, nah tadi kita lihat di sini ini adalah sama dengan. Berarti menghasilkan nilai true jika nilai di sisi kedua operator memiliki nilai yang sama. Kenapa kok ini hasilnya false? Karena yang sebelah kiri ini angka, yang sebelah kanan adalah string. Nah, bisa kita baca di sini. Oke. Ini contoh perbandingan. Terus operator logika itu juga dipakai nanti, tetap orientasinya adalah membandingkan. Nanti ini ada N, jika dua kondisi itu digabung maka bisa untuk memenuhi suatu kondisi, ya. Kalau N itu berarti kedua-duanya harus bernilai true, tapi kalau OR itu harus salah satu. Sedangkan NOT ini merupakan kebalikan, ya. Nanti kalau hasil kondisinya true, hasilnya akan not true atau false. Nah, lebih enak nanti ke contoh saja. Nah, contoh penggunanya seperti ini, lebih rumit lagi, ya, pembandingnya. Jadi sekali lagi seperti yang saya singgung tadi, di NLP, Natural Language Processing, ini akan melibatkan hal-hal seperti ini. Bahkan hal-hal yang sifatnya tipis, ya. Itu perbandingan yang tipis itu juga bisa kita pakai yang seperti ini nanti. Oke. Kemudian ada looping, ya. Looping ini dipakai untuk mencetak atau memproses secara berulang-ulang sebanyak yang kita inginkan. Bentuknya misalnya mulai dari 1 sampai dengan kurang dari 10, dan nilai count itu mengalami penjumlahan sebanyak 1, atau bisa kita pakai increment di sini. Nah, nantinya ini akan menghasilkan suatu looping atau perulangan sebanyak 9, ya, mulai 1 sampai kurang dari 10. Ya, kalau putarannya sudah nyampe 10, ya berarti kondisi ini tidak berlaku, berarti loopingnya sudah selesai. Nah, nanti lebih enak ke contoh, ya. Contohnya seperti ini. Misalnya dimulai dari 1 kurang dari 10 batasnya, kemudian kita tampilkan nanti
nilai dari angka yang kita putar di situ, ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. For mana for? Nah, kalau kita lihat kodenya, kok mulai. Oke. Nah, jadi kenapa menghasilkan 1 sampai 9? Ya karena ini dibatasi kurang dari 10. Nanti ketika proses itu berlanjut, karena ini kan ditambah sudah mencapai 10, berarti 10 sudah tidak memenuhi kurang dari 10. Nah, berarti dia loopingnya berhenti hanya sampai 9. Kalau kita mau sampai 10 ya kita kasih sama dengan, ya. Nah, sama seperti di Alpro sebenarnya. Ini hanya beda bahasa saja, ya. Tapi untuk logikanya akan sama. Ini untuk for, terus kemudian ada while, juga hampir sama bentuknya. Jadi akan melakukan perulangan while jika, ya sebenarnya kalau diartikan, jika kondisinya variabel jumlah itu kurang dari 5. Ini contohnya seperti ini, while. Oke. Kemudian kalau kita jalankan, nah, kurang dari 5 berarti dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, di sini menggunakan increment, ya, penambahan. Kemudian yang ada di baris 9 ini bukan increment ataupun penambahan secara matematika, namun di sini adalah penggabungan string, ya, penggabungan data. Terus selain while juga ada do while, sama sebenarnya hanya beda bahasa saja. Do while hasilnya sama. Nanti terserah Anda mau pakai mana, yang lebih familiar yang mana. Jadi do while bentuknya seperti ini. Jadi kunci utamanya selama jumlah itu kurang dari 5, maka baris yang ada di kurawal ini akan diproses. Begitu, ya. Terus kemudian ada break dan continue. Break ini kita pakai kalau untuk menghentikan looping, ya. Jadi misalnya ternyata i-nya kita butuhkan sampai kondisi tertentu sampai 5, ya, mencapai 5, maka nanti setelah i sama dengan 5 ini akan berhenti loopingnya, tidak meneruskan sampai ke 10, ya, dia langsung lompat ke terakhir. Kita bisa pakai break, ya, atau di sini nilai i langsung kita berikan nilai sampai batasan, ya. Misalnya baru 2 looping, ada perintah i sama dengan 3. Nah, berarti atau i sama dengan 11 misalnya, ya. Kalau 11 berarti kan sudah tidak memenuhi looping di sini, maka dia akan berhenti. Nah, itu caranya. Kalau untuk continue bisa kita biarkan atau ditambahkan dengan continue titik 2, ya, langsung continue biasa. Terus yang terpenting salah satunya dari JavaScript yang digabungkan dengan beberapa komponen yang ada di HTML itu adalah event handler.